Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang prinsip-prinsip aktivitas fisik. Dengan saya sendiri, Zahra Latifah. Prinsip olahraga BBTT. Yang pertama, baik. Latihan fisik dikatakan baik jika dilakukan sejak dini. Sejak dini yang dimaksud yaitu sedini mungkin yang bisa dilakukan oleh seseorang, meskipun seseorang itu memasuki usia 30 tahun. Selain itu, latihan fisik juga harus dilakukan sesuai dengan kondisi kesehatan tiap individu. Menggunakan pakaian dan peralatan yang sesuai dengan jenis olahraga juga harus diperhatikan. Selain itu, memilih tempat yang sehat dan aman untuk berolahraga juga harus diperhatikan. Terlebih di masa pandemi saat ini. Dianjurkan untuk melakukan olahraga di rumah. Tetapi jika merasa bosan dan jenuh, bisa melakukan olahraga di luar ruangan dengan menaati protokol kesehatan yang ada. Yang kedua, benar. Biasakan untuk melakukan latihan fisik secara benar. Dimulai dari pemanasan 5-10 menit, peregangan 10 menit, dilanjutkan dengan latihan inti 20-40 menit. Latihan inti bisa dibagi menjadi 2 sehingga 2 kali 10 menit. Setelahnya diakhiri dengan melakukan pendinginan 5-10 menit. Latihan inti, latihan fisik bisa dilakukan secara bertahap dengan gerakan yang benar. Perhatikan juga postur tubuh saat melakukan latihan. Selain untuk memberikan hasil yang maksimal, juga untuk menghindari dari terjadinya cedera. Yang ketiga, terukur. Anjuran untuk melakukan aktivitas fisik selama 30 menit sehari hanya sebagai alat ukur saja. Apabila kita baru melakukan olahraga, jangan terlalu memaksakan diri. Misalnya, lakukan selama 10 menit sehari dan ditingkatkan di hari selanjutnya. Jangan lupa mengukur denyut nadi untuk mengetahui apakah target kita tercapai atau tidak. 4. Teratur. Lakukan selama 3-5 kali dalam seminggu secara teratur selama 1 jam. Untuk olahraga ringan seperti jalan kaki dan lompat tali, lakukan secara santai selama 30 menit sehari. B. Prinsip olahraga FIT. Yang pertama yaitu frekuensi. Prinsip pertama dalam FIT berkaitan dengan seberapa sering seseorang berolahraga. Penting untuk tahu berapa frekuensi yang tepat agar bisa mencapai tujuan tanpa berlatih berlebihan. Berikut aturan main tentang frekuensi berdasarkan jenis latihannya. A. Kardio. Secara umum, lakukan 3 kali sesi kardio setiap minggunya. Namun bagi yang ingin menurunkan berat badan, jumlah sesi bisa ditingkatkan antara 5-6 kali. B. Strength training. Rekomendasinya adalah lakukan strength training sebanyak 3-4 kali per minggunya. Jenisnya bisa dengan menggunakan dumbbell, resistance band, atau alat semacamnya. Jangan lupa masukkan rest day dalam rangkaian menyusun frekuensi berolahraga. Dengan demikian dapat memberi waktu untuk pemulihan otot. 2. Intensitas. Parameter intensitas adalah alat ukur seberapa sulit sebuah latihan. Ketika memilih strength training dan baru memulai latihan, jangan langsung berlebihan. Ini bisa menyebabkan cedera. Jadi, mulailah dari tingkat yang dirasa nyaman, lalu naikkan ke tingkat berikutnya, baik dari berat bebannya, repetisi, dan setnya. Sementara untuk latihan kardio, perhatikan denyut jantung sebagai indikatornya. Mulai dengan menentukan denyut jantung maksimal, rumusnya 220 dikurangi jumlah usia Anda. Sementara untuk latihan kardio, perhatikan denyut jantung sebagai indikatornya. Mulailah dengan menentukan denyut jantung maksimal, rumusnya 220 dikurangi usia Anda. Kemudian tentukan target 70-85% dari detak jantung maksimal. Yang ketiga, time atau waktu. Parameter FITT selanjutnya mengacu pada durasi berolahraga. Rekomendasinya adalah 150 menit olahraga berintensitas sedang atau setidaknya 75 menit olahraga berintensitas tinggi dalam sepekan. Tentu saja, durasi ini juga perlu disesuaikan dengan beberapa faktor seperti kebugaran tubuh, usia, berat badan, kesehatan, dan banyak lagi. Perlu diingat bahwa menambah durasi hanya dilakukan apabila sudah benar-benar siap. Yang keempat, IP atau jenis. Di bawah payung yang besar, strength training dan kardio, masih banyak lagi jenis aktivitas fisik yang bisa dipilih. Kardio adalah olahraga apapun yang dapat meningkatkan sistem kinerja kardiovaskular. Jenis gerakannya seperti berlari, berenang, berjalan, menari, aerobik, bersepeda, dan gerakan-gerakan lainnya. Di
sisi lain, strength training berfungsi untuk meningkatkan sistem kinerja otot. Contoh gerakannya seperti squat, pull up, push up, sit up, dan gerakan-gerakan lain yang menggunakan beban tertentu. C. Usia dan penyakit. Aktivitas fisik pada anak membuat anak lebih sehat, tidak mudah lelah, dan tidak mudah sakit. Bahkan aktivitas BPTT membantu anak lebih fokus dalam menerima mata pelajaran, lebih bahagia dan kompetitif. Pada usia dewasa, aktivitas fisik membantu agar lebih produktif, lebih bugar, dan tentunya juga lebih bahagia dan kompetitif. D. Minimal sekali setahun melakukan tes kebugaran jasmani. Bugar merupakan keadaan yang lebih baik daripada sehat. Sehat belum tentu bugar, tetapi bugar sudah pasti sehat. Sehat adalah suatu keadaan baik fisik, mental, dan sosial yang terbebas dari penyakit dan atau kelemahan. Bugar adalah suatu kondisi di mana Anda tidak mudah merasa lelah walaupun sudah melakukan berbagai aktivitas. Dari data-data tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa prinsip aktivitas yang perlu kita ikuti dalam melakukan aktivitas fisik. Hasil yang dimaksud yaitu mendapatkan kesehatan, kebugaran tubuh, dan rekreasi. Latihan fisik secara teratur dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya yaitu menghindari penyakit radiovaskuler,